Wabarakatuh. Saya Yulia Himawati, saya sebagai founder Klinik Pratama Dumariam. Di sini saya merintis Klinik Pratama Dumariam ini kurang lebih sejak dari tahun 1998. Awalnya kami sebagai seorang bidan saya merintis klinik ini sebagai praktek bidan mandiri yang pada kedepannya akhirnya berkembang menjadi Klinik Pratama Dumariam yang mulai perizinan untuk kliniknya pada tahun 2020. Kami 2020 mulai beroperasi sebagai Klinik Pratama Dumariam dengan memberikan pelayanan yang lebih dari praktek mandiri. Di situ pula lah yang saya mulai mengubah konsep dari layanan yang kami berikan. Yang tadinya kita memberikan konsep konvensional, kita memberikan konsep lebih ke pendekatan kepada Allah. Jadi kami mengusung ke layanan kesehatan Islami. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk memberikan layanan juga kepada klien atau pasien dengan agama yang berbeda dengan kami. Karena pelayanan kami pada khususnya adalah layanan untuk kesehatan ibu dan anak. Tapi di titik beratnya kita menitik beratkan kepada layanan kesehatan Islami. Di sini kenapa kami memberikan layanan pendekatan secara Islami atau secara keagamaan yang lebih kuat? Karena selalu yang saya rasakan, persalinan itu adalah hal yang sakral, yang sering dilupakan seorang wanita, bahwa proses itu butuh sekali kedekatan spiritual. Makanya selalu saya tekankan bahwa persalinan itu adalah hubungan seorang ibu atau seorang wanita hamil itu dengan Rohnya atau dengan Allahnya harus diperkuat. Karena itu bukan tentang siapa nanti yang mau menolong persalinan, tapi tentang pertolongan Allah itu yang sangat luar biasa. Di sini tahap sakralnya wanita ada di tahap kehamilan, tahap persalinan, dan tahap menyusui. Itu semuanya tertulis jelas ya di dalam Quran, tahap-tahap itu yang memang untuk saat ini sudah banyak ditinggalkan atau banyak tertutupi dengan kebudayaan-kebudayaan yang barat. Padahal sampai kita hal yang sepele aja tentang perawatan kehamilan, tentang persalinan, tentang masa laktasi atau menyusui itu semuanya ada di dalam Quran. Nah, inilah penekanan yang kami konsepkan pada Klinik Pratama Dumariam ini adalah tentang hubungan kita agar lebih harmonis kepada Allah. Jadi di sini Klinik Pratama Dumariam itu berada di komplek Keraton ya, yang tepatnya di Jalan Nagan Kidul nomor 10 Patean, Keraton Yogyakarta. Memang kami tempatnya sangat sempit karena memang lingkungan sini sudah berdempet-dempetan, tapi harapannya dengan kondisi yang keterbatasan ini kami bisa memberikan layanan yang komprehensif dan holistik. Itu yang kita usung ya, komprehensif dan holistik kepada ibu dan anak. Yang tidak cuma berada di wilayah Jogja, karena sampai saat ini banyak juga pasien-pasien kami yang datang dari luar kota bahkan luar pulau yang ingin mendapatkan persalinan itu dengan nyaman, dengan sehat, alami, dan insya Allah tanpa ada drama, dengan utamanya adalah pendekatan kepada Allah. Jadi di sini kami berkembang dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah bisa memberikan layanan seperti apa yang saya cita-citakan. Semoga kedepannya bisa mengapresiasi kepada semua tenaga kesehatan, bahkan bahwa pendidikan atau pendampingan spiritual itu penting sekali ya untuk seorang ibu hamil, karena ibu hamil itu seperti sedang memasang piringan hitam di perut itu. Apa yang ibu itu pikirkan, apa yang ibu itu makan, apa yang ibu itu kerjakan, semuanya akan termemori kepada bayi. Begitu juga dengan proses persalinan. Kalau proses itu berjalan dengan lancar, proses itu bersalin dengan baik tanpa ada drama ya istilahnya, insya Allah bayi yang dilahirkan itu juga akan menjadi calon generasi yang baik. Di sini kami memang ada beberapa upaya ya untuk persiapan itu. Tidak tiba-tiba saya mau bersalin nyaman di Dumariam, tapi upaya-upaya itu harus dipenuhi atau harus diikuti oleh ibu. Yang salah satunya yang saya tekankan di sini adalah persiapannya adalah persiapan secara input. Input itu adalah segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Secara jasmani berarti nutrisi halal itu wajib, nutrisi sehat itu iya, ya secara jasmani. Kemudian rohaninya, input rohaninya gimana pendekatannya kepada Allah, karena untuk saat ini mungkin banyak terabaikan ya, nggak kelihatan. Yang selalu dikejar-kejar kalau di medis ya sehat secara fisik, padahal kita butuh sehat secara spiritual dan mental. Nah itu yang nggak kelihatan. Kalau nggak dioyak-oyak istilahnya atau nggak selalu diomongin, kita kadang lupa bahwa kita yang sehat seutuhnya harus secara fisik, secara spiritual, dan secara mental. Itu yang saya tekankan di sini. Jadi pemenuhan input ada fisik, spiritual, dan mental. Kemudian perbaikan sistemnya. Tubuh kita tuh ada sistem yang bekerja
pada saat kita hamil, sistem tubuh kita itu menjadi tidak balance dengan bertambah besar kehamilan, dengan bertambah beban dari jantung yang bekerja tadinya untuk diri kita sendiri, akhirnya ada kehamilan. Nah, beban itu yang menyebabkan akan muncul beberapa keluhan yang tidak nyaman. Nah, perbaikan sistem yang kita lakukan di sini adalah olah tubuh. Yang kita tekankan di sini olah tubuh yang paling utama yang selalu kita dengung-dengungkan adalah perbaikilah sholatnya. Secara tidak langsung sholat itu sudah ada olah tubuh yang kita lakukan. Kalau kita wajibnya sudah ditambah sunnahnya. Insya Allah 24 jam kalau kita itu ada wajib ada sunnahnya nggak berhenti-berhenti ya kita sholat ya. Itu. Kemudian olah tubuh berikutnya adalah kita memperbaiki oksigenasi atau memperbaiki nafas kita. Karena persalinan itu butuh nafas juga. Kehamilan juga butuh oksigenasi yang bagus juga. Nah, perbaikan oksigenasi yang bagus juga atau latihan nafas yang kita lakukan di samping kita ada senam, ada yoga, itu biasanya kita tekankan untuk tilawahnya. Karena kita dengan membaca Quran, tajwidnya kita perhatikan, otomatis kita sudah mengatur oksigenasi yang bagus untuk bayinya. Nah, itu yang kita tekankan pada perbaikan sistem karena mesti bertambah besar usia kehamilan jadi ngap, kemudian badannya pegel-pegel. Nah, di dalam gerakan-gerakan sholat yang saya baca di literatur penelitian ya tentang rahasia atau mujizat gerakan sholat itu masya Allah luar biasa sekali. Makanya saya terapkan di sini untuk latihan nafasnya karena yang saya pelajari sebelum saya mengazamkan untuk mempelajari ini itu saya mempelajari perbaikan untuk olah tubuhnya dengan yoga, ada latihan nafasnya. Ternyata dengan membaca Quran itu luar biasa sekali olah nafasnya. Jadi kita nanti punya target ibunya itu dalam sehari bisa baca berapa ayat atau bahkan punya target 2 dewan juz lebih bagus lagi. Punya 2 manfaat. Pernafasannya jadi bagus, adiknya yang di perut itu juga merekam apa yang ibunya lakukan, kan luar biasa sekali. Jadi itu program yang kami lakukan. Kemudian untuk perbaikan output karena ada sistem yang bekerja, otomatis ada sampah yang kita keluarkan. Sampah yang kita keluarkan salah satunya yang selalu saya dengung-dengungkan sampah hati yang harus dikeluarkan. Ibu hamil itu kan dalam proses untuk berjihad ya. Namanya orang mau perang, nah itu kita harus benar-benar dalam kondisi yang tenang, tidak ada istilahnya beban. Kalau ada pikiran yang tidak nyaman kepada si A, si B harus dilepaskan sendiri. Terus kemudian yang pasti betengilah diri kita dengan pikir pagi petangnya. Jadi itu yang selalu saya gembar-gemborkan kepada ibu-ibu yang mengikuti program untuk persiapan persalinan sehat, normal, alami dan sesuai fitrahnya di Maryam adalah persiapan input, sistem, dan output. Harapannya di kemudian kita bisa menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan roboh. Yang saya pribadi melihat berbeda dengan Maryam ini adalah lebih ke konsep tawakalnya kepada Allah itu. Jadi semua itu dikembalikan ke Allah yang Maha mengatur. Ya. Sehingga ketika proses entah itu mulai dari semenjak kehamilan, misalnya ada yang itu hamil, seperti apa tadi, senam dan sebagainya. Sampai ke persalinan bahkan pasca persalinan. Itu semua rangkaian dari pra kelahiran sampai pasca kelahiran itu kan konsep dari beliau Bu Yulia atau di sini dikirim kemarin ini yang saya tangkap kan mereka semua itu mengajak kita untuk selalu mengembalikan pada Allah saja. Sedangkan kita hanya melakukan ikhtiarnya, kita berusaha apapun ya, tapi semua itu yang mengatur Allah. Gitu. Itu sama yang beda mungkin ya. Jadi kalau kayak metodenya atau mungkin treatmentnya pijatnya mungkin sama mungkin. Tapi lebih ke ruhyahnya itu yang mungkin menjadi poin menurut saya. Dan cenderung kalau saya perhatikan termasuk istri saya dan juga kadang-kadang saya ketemu dengan pasien-pasien yang lain itu dengan treatment seperti itu, pendekatan kita diingatkan kepada esensi bahwa semua itu takdir kehendak Allah, itu membuat kami sebagai pasien itu lebih tenang ya, lebih ayam gitu ya. Karena kita yang awalnya khawatir takut ya jadi sudah kita kita sekedar menjalani saja. Semua itu sudah pasti sudah Allah atur, Allah yang akan menolong, urusin dan sebagainya.